Ya, kita bertemu lagi pada hari ini. Topik kita adalah inbound logistik. Nah, inbound logistik ini kita baca dahulu apa itu inbound logistik. Inbound logistics. Inbound logistics involves the activities of receiving, storing, and distributing raw materials for use in production. It is an integral element of business operations for a manufacturing firm. Inbound logistics services cover all activities required to bring goods from a sourcing location to a warehouse or production plant, such as transportation, inventory, warehousing, and materials handling. Ya, jadi inbound logistik ini kalau kita lihat sering dikatakan eh, kalau bahasa sederhana atau bahasa sehari-hari ini sering dibilang sebagai barang masuk. Bahasa sederhana ya. Bahasa sederhananya barang masuk. Nah, kita lihat dulu, kita baca. Inbound logistik saya besarkan saja supaya iya nanti saya besarkannya. Ini saya baca dulu. Inbound logistik melibatkan kegiatan menerima, menyimpan, dan mendistribusikan bahan baku untuk digunakan pada produksi. Nah, ini dia produksi. Nah, ini adalah elemen integral dari operasi bisnis untuk perusahaan manufaktur. Ya, inbound logistik ya masuk mencakup semua aktivitas yang diperlukan untuk membawa barang-barang dari lokasi sumber ke gudang atau produksi atau pabrik untuk diproduksi. Jadi termasuklah di sini transportasi, inventarisasi, pergudangan, dan penanganan material. Nah, jadi kita lihat sekali lagi. Nah, saya besarkan ya. Inbound logistik ini atau kadang-kadang sederhana disebut barang masuk. Kalau bahasa sehari-hari ya. Dia melibatkan aktivitas menerima, menyimpan, mendistribusikan barang mentah untuk produksi. Ah, jadi dia pada umumnya operasi bisnis untuk perusahaan manufaktur. Manufaktur itu ialah yang memproduksi, membuat sesuatu ya dari barang mentah jadi barang jadi atau setengah jadi. Nah, kegiatan dari inbound ini termasuklah mulai dari membawa barang material tersebut dari sumbernya ke gudang atau pabrik produksi, di mana melibatkan transportasi, inventarisasi, gudang, dan penanganan material. Nah, itulah dia inbound logistik. Nah, kita coba lagi, baca lagi yang berikutnya, yang receiving. Receiving and storing raw materials is a big responsibility for manufacturers. Big companies may have separate facilities for storing raw materials. Smaller companies often maintain receiving areas within the plant, in which the manufacturing process takes place. The organizational element of the materials receiving process is important because it significantly affects the efficiency with which staff can distribute materials. Delays in this process can set back production and cost the company money or opportunities. Ya, jadi di sini kegiatan receiving ataupun storing ya, penerimaan dan penyimpanan. Kita lihat di sini penerimaan penyimpanan bahan mentah adalah tanggung jawab besar bagi perusahaan produsen. Perusahaan besar bisa memiliki tempat atau fasilitas yang berbeda atau terpisah
dari untuk pengumpulan bahan mentah. Sedangkan perusahaan kecil sering menjadikan area penerimaan di dalam pabrik itu sendiri. Ya, unsur organisasi dan proses penerimaan bahan penting secara signifikan. Nah, mempengaruhi efisiensi. Dengan staf dapat mendistribusikan bahan-bahan tersebut. Penundaan dalam proses akan memperlambat setback produksi dan menaikkan biaya atau biaya operasi perusahaan dan juga hilangnya kesempatan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini saya besarkan ya. Nah, proses penerimaan dan penyimpanan ini sering sekali dianggap sepele oleh perusahaan-perusahaan ataupun toko-toko grosir yang kita lihat ya. Kenapa ya? Yang penting datang barang simpan. Mereka tidak peduli bagaimana tata letak ataupun cara penerimaan barang yang bagus. Nah, penerimaan dan penyimpanan bahan mentah adalah tanggung jawab yang besar bagi sebuah produsen ya. Perusahaan besar, sehingga kalau perusahaan besar dia membuat fasilitas atau area tertentu untuk menyimpan bahan mentah. Sedangkan perusahaan-perusahaan kecil dia tetap menggabungkan area penerimaan barang dengan pabriknya atau di mana proses produksi itu terjadi. Elemen organisasi dari proses penerimaan material adalah penting karena secara signifikan mempengaruhi efisiensi, di mana pegawai dapat mendistribusikan materi. Penundaan dalam proses ini dapat mengurangi atau memperlambat produksi dan menimbulkan biaya bagi perusahaan serta hilangnya kesempatan. Nah, jadi kenapa semakin penting inbound logistik ini ya, penanganan barang masuk ini. Ada efek negatif kalau diabaikan. Satu, adanya setback. Apa itu setback? Setback artinya pengurangan produksi. Kedua, adanya biaya atau cost. Dan ketiga, ini yang paling bahaya, hilangnya kesempatan, opportunities. Ya, jadi bagi perusahaan modern, berusaha dia selalu menghandle inbound. Kalau perusahaan konvensional atau jadul, ya, dia tidak begitu penting sama dia proses receiving dan storing ini. Kenapa? Perusahaan konvensional selalu beranggapan bahwa apapun yang diproduksi itulah yang diserahkan kepada konsumen, tanpa berusaha memenuhi banyak faktor selain produk yang dibutuhkan oleh konsumen ya. Ya, yang penting ya masuk barang, simpan, terserah mau di mana mau disimpan. Kalau dulu ya yang saya ingat atau saya ketahui, kalau kita gambarkanlah ini pabrik, ya di sini pengolahan. Nah, kalau bisa masuk barang, ya kalau bisa di dekat-dekat sini saja. Nah, dia di dekat-dekat proses pengolahan ini. Tetapi tanpa memikirkan di mana
apakah proses storing ini sudah aman. Kedua, tidak merusak terhadap kualitas barang mentah tersebut. Karena tidak semua bahan mentah bisa diletak-letakkan begitu saja. Banyak sekali hal-hal bahan mentah itu yang harus diikuti bagaimana proses penyimpanannya. Tetapi ya tergantung kondisi perusahaan dan kepengetahuan pemilik lah sebenarnya ya. Tapi perusahaan modern sudah sangat menganggap receiving dan storing ini adalah bagian terpenting ya, salah satu bagian terpenting daripada proses produksi. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita baca dulu yang ini paragraf ketiga ini. Inbound logistik. Inbound logistics is an outsourced service, which offers customers the following benefits: identification and reduction of inbound costs, lower inventory levels of both packaging and ingredients, increase supply chain agility so that new products or promotions can be brought to market faster, etc. Ya, jadi inbound logistik. Nih, inbound logistik ini ya adalah layanan yang di outsource service. Nah, outsource service sering dia dijadikan dilayani alih daya ya, dialihdayakan, outsourcing. Jadi yang menawarkan manfaat kepada identifikasi pelanggan berupa identifikasi dan pengurangan biaya masuk, yaitu tingkat inventaris yang lebih rendah daripada kemasan dan bahan, meningkatkan ketangkasan chain supply terhadap sehingga produk ataupun promosi baru dapat dibawa ke pasar lebih cepat. Nah, kita bahas sekarang. Ini kita besarkan. Nah, inbound logistik adalah proses yang outsource. Jadi berasal dari luar. Maksudnya karena dia kan bagian dari storing atau apapun, dia pihak luar yang ditawarkan kepada konsumen dengan membawa, ini maksudnya nih, tunggu dulu ya. Maksudnya bahwa kegiatan inbound logistik ini melibatkan pihak luar yang memberikan berupa adanya pengurangan biaya inbound dan pengidentifikasian dan pengurangan biaya inbound. Jadi terkadang kan raw material, bahan mentah ini pabrik atau produsen. Tapi dia di sini proses pembawaan bahan mentah ke pabrik ini ya, ini kadang dia berupa outsource, dilakukan oleh pihak lain. Contohnya untuk pengangkutan ataupun pengiriman barang tersebut dilakukan oleh pemilik barang kepada pemilik pabrik. Jadi kalau dia dilakukan dengan benar sampai ke pabrik ini, katanya ada beberapa keuntungannya. Contohnya pengidentifikasian dan pengurangan biaya. Jadi kalau ini pas, bisa kurang biaya inbound, mengurangi atau memperendah tingkat inventaris barang, baik untuk packaging, pengepakan, dan untuk pembuatan bahan-bahan mentah. Bukan ingredient ya, ingredient itu bahan-bahan syarat lah untuk membuat satu produk. Dan juga dapat meningkatkan ke agility,
Agility ini kalau bahasa Indonesianya tangkas. Berarti rantai pasok yang kuat sehingga proses produk baru maupun promosi dapat dibawa ke pasar lebih cepat. Begitulah pentingnya inbound logistik ini. Nah, kita lihat sekarang, kita baca lagi apa manfaat ataupun keuntungan dengan menggunakan mempelajari inbound logistik ini. Kita baca dulu. The advantages of the effective inbound logistics service are as follows. I. Consolidation of goods prior to shipping that helps eliminate costly part shipments. 2. Local representation to affect customs compliance procedures in the country of origin. 3. Product picking and packing prior to export. 4. Temporary storage prior to shipping. V. Product quality control. 6. Mapping the supply chain and analyzing the cost elements on a comparable basis. 7. Managing the transport and freight forwarding of inbound materials and finished product. 8. Use of state-of-the-art IT systems to provide full visibility of transit throughout the supply chain. Ya, jadi di sini ada manfaat dari efektifnya logistik barang masuk. Biar saya bacakan ya. Jadi kita lihat di sini. 1. Konsolidasi barang sebelum pengiriman yang membantu menghilangkan pengiriman eliminate cost, pengiriman pengiriman part shipment sebagian ya. Nah, local representation, perwakilan lokal untuk mempengaruhi prosedur kepatuhan bea cukai atas negara asal produk. Ketiga, pengambilan dan pengepakan produk sebelum diekspor. Keempat, penyimpanan sementara sebelum pengiriman. Kelima, kontrol kualitas produk. Keenam, memetakan rantai pasokan dan menganalisis elemen biaya dasar yang sebanding. Ketujuh, mengelola pengangkutan barang dan pengiriman barang dari inbound logistik ke menjadi produk jadi. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi ada 8 manfaat dari inbound logistik ini. Pertama, kita lihat mengkonsolidasi barang-barang sebelum dikirimkan untuk menghindari atau menghapuskan adanya costly part shipment. Part shipment ini artinya pengiriman setengah-setengah atau sebagian-sebagian. Jadi kalau efektif inbound logistiknya biasanya harusnya bisa dikirim menjadi satu gini, tapi terpaksa dipak kecil-kecil seperti ini. Ini kan biaya juga. Nah, itu akibat tidak baiknya inbound logistik. Kedua, di sini dengan adanya perwakilan lokal mempengaruhi kepatuhan terhadap bea cukai, prosedur bea cukai mengenai negara asal atau barang. Ya, kan dalam proses produksi sering barang itu bukan dari Indonesia saja. Nah, selanjutnya pemilihan dan pemackingan produk sebelum diekspor, ya, efektif dia. Dan juga penyimpanan sementara sebelum
di shipping, dikirimkan. Dan ini juga bisa menjadi pengendalian kualitas produk. Dan keenam, memetakan rantai pasok dan menganalisa elemen-elemen biaya berdasarkan tingkat perbandingan, comparable basis. Jadi yang memang bisa dibandingkan. Nah, ya. Ketujuh, mengatur transportasi dan pengiriman materi inbound dan produk jadi. Dan kedelapan, dengan baiknya inbound logistik, kita dapat dibantu oleh sistem IT untuk menyediakan visibilitas penuh mengenai transit barang melalui supply chain. Nah, jangan ada bantuan komputer dan internet ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang masuk ke pemahaman tadi. Kita singkat-singkat saja. Ya, kita coba lihat apa saja yang ada di sini. Ada latihan sedikit saja. Oke, kita bacakan latihannya. Understanding the main point. Kita bacakan dulu ya. Understanding the main points. 1. Review questions. 1. What does the term inbound logistics imply? 2. Is inbound logistics an outsourced service? 3. What activities does inbound logistics involve? 4. What benefits does inbound logistics offer to customers? 5. Is receiving and storing raw materials a big responsibility for manufacturers? Why? 6. What facilities do big companies have for storing raw materials? 7. What may significantly affect the efficiency with which staff can distribute raw materials? Ya, selanjutnya Decide benar whether the atau following salah. statements are true or false. 1. Inbound logistics involves the activities of manufacturing finished products. 2. Inbound logistics services cover all activities required to bring goods from a sourcing location to a warehouse or production plant. 3. Receiving and storing raw materials is a big responsibility only for large manufacturers. 4. Delays in this process can set back production and cost the company money or opportunities. 5. Small companies usually have separate facilities for storing raw materials. 6. Huge companies typically maintain receiving areas within the same plant, in which manufacturing takes place. 7. The organizational element of the materials receiving process is important because it significantly affects the efficiency with which staff can distribute materials. 8. Inbound logistics is an outsourced service. 9. Inbound logistics offers customers many benefits. 10. These benefits includes, among other things, identification and reduction of inbound costs as well as lower inventory levels of both packaging and ingredients. 11. The advantages of the effective inbound logistics service include consolidation of goods prior to shipping, product picking and packing prior to export, etc. 12. Consolidation of goods prior to shipping helps logistics eliminate costly part shipments. Ya, jadi itulah tadi pelajaran kita mengenai inbound logistik. Pelajaran yang sederhana mengenai dasar-dasar logistik ya. Jadi ini bukanlah yang mendalam sekali, hanya kulit-kulitnya saja. Yang sederhana. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.